Ada satu pengalaman manusia yang hampir semua orang pernah alami, tapi jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Bukan karena tidak religius, bukan karena kurang iman, bukan juga karena tidak kuat. Justru karena pengalaman ini muncul setelah semua jawaban terdengar masuk akal. Ketika kamu gagal, dan orang berkata, mungkin kurang usaha, kamu mengangguk, masuk akal. Ketika kamu patah hati dan orang berkata, belum jodoh, ini takdir, kamu terima, masuk akal. Ketika hidup terasa berat, dan orang berkata, coba lebih sabar, lebih banyak doa, lebih ikhlas, kamu tidak menolak, masuk akal. Bahkan ketika kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, yang seolah jalannya lebih mudah, rizkinya lebih lancar, cintanya lebih sederhana. Lalu kamu dengar kalimat, Allah menguji setiap hamba dengan cara yang berbeda. Kamu tidak membantah. Itu juga masuk akal. Masalahnya bukan pada jawaban-jawaban itu. Masalahnya adalah apa yang tersisa setelah kita menerimanya. Karena setelah semua diterima, setelah semua dijustifikasi, setelah semua dirasionalisasi, masih ada satu ruang sunyi di dalam diri yang tidak terisi. Ruang yang tidak marah, tapi juga tidak tenang. Ruang yang tidak membantah, tapi juga tidak merasa selesai. Dan di ruang itulah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau semua ini sudah benar, kenapa aku tetap merasa seperti ada yang tidak beres? Pertanyaan ini sering disalahpahami, dianggap tanda kurang iman, atau tanda hati yang belum ikhlas. Padahal seringkali, ini bukan masalah iman, ini masalah kejujuran eksistensial. Karena ada perbedaan besar antara menjawab pertanyaan hidup dan menyentuh luka hidup. Banyak penjelasan bisa menjelaskan, tapi tidak semuanya bisa menemani. Dan manusia, pada titik paling rapuhnya, tidak selalu butuh jawaban. Kadang hanya butuh kehadiran yang tidak menghakimi. Disinilah banyak orang mulai merasa bersalah secara diam-diam, karena mereka sudah berusaha menerima takdir, sudah belajar bersabar, sudah mencoba berdamai. Tapi perasaan kosong itu tidak pergi. Lalu muncul rasa bersalah yang lebih dalam. Apa salahku sampai aku masih merasa begini? Dan dari sini, tanpa disadari, iman yang seharusnya menjadi ruang perlindungan, perlahan berubah menjadi sumber tekanan. Karena kita diajari bahwa iman yang baik adalah iman yang tenang. Padahal, tidak semua ketenangan adalah iman, dan tidak semua kegelisahan adalah dosa. Video ini bukan tentang meragukan Tuhan, bukan tentang menolak takdir, dan bukan tentang membenarkan keputusasaan. Video ini tentang satu hal yang jarang diberi ruang. Bagaimana hidup ketika semua penjelasan terasa benar, tapi hati tetap tidak merasa cukup. Tentang takdir yang tidak selalu adil. Tentang doa yang tidak selalu terasa menjawab. Tentang iman yang tetap bertahan, bukan karena mengerti, tetapi karena memilih untuk tidak pergi. Kita akan bicara tentang ini melalui filsafat, psikologi, neuroscience, para nabi, para sufi, dan pengalaman manusia yang paling jujur. Hidup tanpa kepastian, tapi menolak untuk menyerah pada kebohongan. Jika kamu pernah merasa bahwa hidupmu bukan gagal, bukan salah jalan, tapi juga bukan baik-baik saja, mungkin video ini bukan untuk memberimu jawaban. Mungkin hanya untuk menemanimu di ruang sunyi, yang selama ini kamu pikir tidak pantas untuk dibicarakan. Setelah kita menerima semua penjelasan yang terdengar masuk akal, biasanya ada satu tempat lain yang ikut membentuk cara kita memandang hidup. Narasi kolektif yang terus diulang. Narasi yang tidak selalu datang dari mimbar, tapi dari timeline. Dari potongan video singkat, dari quotes yang dibagikan ribuan kali, dari testimoni yang terdengar tulus, dan justru karena itu, sulit dipertanyakan. Kita hidup di zaman ketika iman sering disampaikan bukan sebagai proses panjang, tetapi sebagai hasil akhir. Seseorang bercerita, dulu hidupku berantakan, lalu aku hijrah, sekarang semuanya dimudahkan. Ribuan orang menyukainya. Yang tidak terlihat adalah berapa banyak yang hijrah tapi tetap berat, tetap sendiri, tetap tidak menemukan kejelasan. Tapi cerita mereka jarang viral. Karena media sosial tidak bekerja dengan kompleksitas. Ia bekerja dengan narasi yang rapi. Usaha berhasil, doa dikabulkan. Hijrah, hidup membaik. Narasi ini terasa menenangkan, karena ia memberi ilusi bahwa hidup bisa dikendalikan asal kita melakukan langkah yang benar. Dan disitulah masalah perlahan muncul. Karena ketika hidup kita tidak mengikuti pola itu, kita mulai bertanya, bukan pada narasi, tetapi pada diri sendiri.
Mungkin usahaku belum cukup. Mungkin doaku belum sungguh-sungguh. Mungkin hijrahku belum total. Mungkin imanku belum benar. Kalimat-kalimat ini terdengar rendah hati. Padahal seringkali, ia adalah bentuk kekerasan yang sangat halus terhadap diri sendiri. Karena tidak semua kegagalan adalah kurang usaha. Tidak semua keterlambatan adalah kurang doa. Dan tidak semua kesulitan adalah tanda iman yang cacat. Namun narasi yang terus diulang membuat kita lupa satu hal penting. Hidup tidak selalu bersifat instruksional. Ia tidak selalu berkata, lakukan ini, maka hasilnya itu. Banyak orang yang bekerja keras dan tetap gagal. Banyak orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap kehilangan. Banyak orang yang hijrah dengan jujur dan tetap merasa sepi. Tapi kisah-kisah itu jarang dibagikan, karena tidak cocok dengan format motivasi. Media sosial menyukai kalimat seperti, kalau kamu dekat dengan Allah, hidupmu pasti tenang. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Semua kalimat ini benar. Tapi kebenaran yang dipotong dari konteks bisa berubah menjadi tekanan psikologis. Karena ketika hidup tidak terasa tenang, kita tidak mempertanyakan kalimatnya, kita mempertanyakan diri kita. Dan perlahan, iman berubah fungsi. Bukan lagi sebagai tempat berlindung, tapi sebagai alat ukur keberhasilan hidup. Hijrah pun mengalami hal yang sama. Hijrah yang seharusnya berarti perpindahan batin, perlahan direduksi menjadi indikator visual. Perubahan penampilan, perubahan circle, perubahan gaya hidup. Dan ketika perubahan itu tidak diikuti oleh kemudahan hidup, muncul kekecewaan yang tidak pernah diucapkan. Karena siapa yang berani berkata, aku sudah hijrah, tapi hidupku tetap berat. Kalimat itu terdengar seperti kegagalan spiritual, padahal seringkali itu hanya realitas manusia. Testimoni-testimoni keberhasilan memang tidak bohong, tapi mereka juga tidak menceritakan keseluruhan cerita. Karena jarang ada yang berkata, aku berdoa bertahun-tahun dan tidak ada yang berubah. Aku berusaha sekuat tenaga dan tetap ditinggalkan. Aku taat, tapi tetap patah hati. Bukan karena itu tidak terjadi, tetapi karena cerita seperti itu tidak mendapat tempat. Dan di tengah banjir narasi ini, orang-orang yang hidupnya tidak rapi mulai merasa sendirian. Mereka tidak menolak takdir. Mereka tidak berhenti berdoa. Mereka tidak meninggalkan iman. Mereka hanya bertanya dalam diam, kenapa semua ini terasa benar, tapi aku tetap merasa tidak cukup? Dan pertanyaan itu sering disalahartikan sebagai kurang sabar, kurang syukur, atau kurang yakin. Padahal seringkali, itu adalah tanda seseorang tidak mau berbohong pada pengalamannya sendiri. Narasi usaha, doa, dan takdir memang penting. Tapi ketika ia dipakai sebagai rumus, bukan sebagai ruang pendampingan, ia bisa melukai orang yang paling tulus. Karena hidup tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang ia hanya membutuhkan pengakuan bahwa ada orang yang sudah berusaha, sudah berdoa, sudah hijrah, dan tetap harus menjalani hari dengan beban yang tidak bisa diringkas menjadi satu quotes. Untuk memahami kenapa semua penjelasan terasa masuk akal tapi tetap tidak cukup, kita perlu berhenti sejenak dari bahasa agama dan melihat satu hal yang sangat mendasar, cara kerja otak manusia. Psikologi modern sejak lama mencatat bahwa otak manusia sangat tidak tahan dengan ketidakadilan tanpa sebab. Melvin Lerner, psikolog sosial yang pertama kali merumuskan konsep Just World Hypothesis pada 1960-an, menemukan bahwa manusia secara naluriah ingin percaya bahwa dunia pada dasarnya adil, bahwa orang baik akan mendapat kebaikan, bahwa penderitaan pasti punya sebab moral. Keyakinan ini bukan ajaran agama, ia adalah mekanisme psikologis. Lerner menyimpulkan bahwa kepercayaan pada dunia yang adil membantu manusia merasa aman di tengah dunia yang sebenarnya penuh ketidakpastian. Masalahnya, dunia nyata tidak selalu bekerja seperti itu. Ketika sesuatu buruk terjadi pada orang yang tampaknya baik, atau sesuatu baik terjadi pada orang yang tampaknya tidak pantas, otak mengalami disonansi kognitif, istilah yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Ketegangan batin ini terasa mengancam, karena ia meruntuhkan ilusi bahwa hidup bisa diprediksi. Dan di titik inilah, otak harus memilih, menerima bahwa dunia memang tidak sepenuhnya adil, atau menyalahkan individu yang menderita. Karena menerima ketidakadilan terasa menakutkan, otak sering memilih opsi kedua. Maka muncullah kalimat-kalimat yang terdengar religius, namun secara psikologis berfungsi sebagai perlindungan diri. Mungkin dia kurang usaha, mungkin doanya belum sungguh-sungguh, pasti ada dosa yang belum disadari.
Kalau dia benar-benar ikhlas, harusnya tidak begini. Penelitian lanjutan dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa menyalahkan korban membantu pengamat mempertahankan keyakinan bahwa mereka sendiri aman dari nasib serupa. Dengan kata lain, just world bias bukan tentang kebenaran, tetapi tentang rasa aman. Neuroscience mendukung temuan ini. Studi-studi tentang ketidakpastian menunjukkan bahwa ketika manusia menghadapi situasi tanpa sebab yang jelas, bagian otak yang berperan dalam deteksi ancaman, khususnya amigdala, meningkat aktivitasnya secara signifikan. Otak masuk mode waspada. Ketidakjelasan dipersepsikan sebagai bahaya. Dan untuk meredakan respon ini, otak mencari narasi penutup, cerita apapun yang bisa membuat dunia terasa teratur kembali. Inilah mengapa penjelasan sederhana terasa menenangkan, meskipun tidak sepenuhnya akurat. Daniel Kahneman, peraih Nobel di bidang psikologi, menjelaskan bahwa otak manusia lebih menyukai cerita yang koheren daripada cerita yang benar tetapi kompleks. Ini semua pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin zolim. Kamu hanya perlu lebih sabar. Kalimat-kalimat ini bekerja seperti penenang syaraf. Mereka meredakan kecemasan bukan karena menyentuh kenyataan sepenuhnya, tetapi karena memberi ilusi keteraturan. Namun bagi orang yang mengalami langsung penderitaan itu, jawaban-jawaban ini sering terasa hampa. Bukan karena salah secara teologis, melainkan karena penderitaan tidak selalu meminta penjelasan. Seringkali penderitaan hanya meminta diakui keberadaannya. Viktor Frankl, psikiater dan penyintas Holocaust, mencatat bahwa penderitaan menjadi tak tertahankan bukan karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena penderitaan itu dipaksakan untuk bermakna sebelum orang yang mengalaminya siap. Disinilah benturan besar terjadi, antara kebutuhan biologis otak akan dunia yang adil dan teratur, dan realitas eksistensial bahwa hidup seringkali tidak mengikuti pola moral yang rapi. Ketika benturan ini tidak diberi ruang, orang yang menderita mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mereka berkata dalam diam, kalau semua orang bilang ini masuk akal, kenapa aku masih merasa salah? Padahal masalahnya bukan pada iman mereka. Masalahnya adalah otak manusia memang tidak dirancang untuk hidup lama di wilayah ketidakpastian makna. Tetapi hidup seringkali menolak memberi makna instan. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa krisis yang dialami banyak orang bukan semata krisis spiritual, melainkan krisis di persimpangan antara biologi manusia, psikologi makna, dan realitas hidup yang tidak selalu adil. Agama yang matang tidak menyangkal kenyataan ini. Ia tidak memaksa dunia menjadi adil secara palsu. Ia mengajarkan bagaimana tetap menjadi manusia ketika dunia tidak memenuhi kebutuhan psikologis kita akan keteraturan. Ada satu hal yang sangat penting untuk dikatakan dengan jujur. Tidak semua ayat dan hadis yang dikutip salah. Yang sering bermasalah adalah cara kita memakainya. Banyak teks agama yang sejatinya bersifat penguatan moral, namun diperlakukan seolah-olah rumus sebab akibat yang mengunci realitas. Dan ketika teks dipakai seperti itu, ia tidak lagi menenangkan, ia justru membungkam pengalaman manusia. Mari kita lihat beberapa contoh yang paling sering muncul. 1. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Ayat ini hampir selalu digunakan untuk mengatakan, kalau hidupmu belum berubah, berarti kamu belum berubah. Masalahnya ayat ini bukan ayat tentang penderitaan personal. Ia adalah ayat tentang perubahan sosial dan kolektif, bukan jaminan bahwa setiap individu yang berusaha pasti akan langsung keluar dari kesulitan. Ayat ini berbicara tentang tanggung jawab etis manusia, bukan tentang kontrol mutlak atas hasil hidup. Ketika ayat ini dipakai untuk menjelaskan penyakit, kehilangan, kegagalan, atau patah hati, ia berubah fungsi. Dari pengingat tanggung jawab menjadi alat menyalahkan korban. 2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini sering dipahami sebagai setiap kesulitan pasti segera diikuti kemudahan. Padahal secara bahasa dan tafsir klasik, ayat ini tidak menjanjikan urutan waktu. Ia tidak berkata, setelah sulit maka mudah. Ia berkata, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, kemudahan tidak selalu berupa solusi. Bisa berupa daya tahan, bisa berupa orang yang menemani, bisa berupa kemampuan untuk tidak hancur. Ketika ayat ini dipaksakan sebagai janji hasil, orang yang tidak melihat kemudahan itu akan merasa gagal secara spiritual. Padahal mungkin kemudahan itu bukan perubahan keadaan, melainkan ketahanan batin. 3. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Ayat ini sering terdengar seperti, kalau kamu masih hidup, berarti kamu mampu. Masalahnya ayat ini tidak pernah mengatakan bahwa beban itu tidak menyakitkan. Ia tidak berkata, kamu akan kuat, kamu akan tenang, kamu tidak akan runtuh. Ia hanya berkata,
Allah tidak bermaksud menghancurkanmu. Ketika ayat ini dipakai untuk menekan orang agar lebih kuat, ayat yang seharusnya menghibur berubah menjadi standar yang menyiksa. 4. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ayat ini sering dibaca sebagai, kalau kamu sabar dan sholat, masalahmu akan selesai. Padahal ayat ini tidak menjanjikan penyelesaian masalah. Ia berbicara tentang postur batin, bukan hasil duniawi. Bahkan ayat itu ditutup dengan kalimat penting, dan sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya, sabar dan sholat itu berat, tidak otomatis menenangkan, justru menuntut kerendahan hati di tengah ketidakjelasan. Ayat ini bukan solusi instan, ia adalah cara bertahan tanpa kepastian. 5. Hadis tentang tawakal. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Hadis ini sering dipakai untuk berkata, kalau tawakalmu benar, rizkimu pasti lancar. Padahal hadis ini tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa lapar, tanpa gagal, tanpa jatuh. Ia menekankan gerak dan ketergantungan, bukan hasil. Burung tetap bisa kelaparan, burung tetap bisa mati. Tawakal bukan asuransi hasil, ia adalah kejujuran tentang keterbatasan kontrol. 6. Hadis tentang ujian sebagai tanda cinta Allah. Hadis-hadis tentang ujian sering dipakai untuk berkata, kalau kamu diuji, berarti Allah cinta. Ini bisa benar, dan bisa juga menjadi kalimat yang sangat menyakitkan. Karena tidak semua orang siap mendengar bahwa luka terbesarnya adalah tanda cinta. Bagi sebagian orang, kalimat ini terasa seperti menyucikan rasa sakit tanpa memberi ruang bernafas. Para ulama klasik memahami ujian bukan sebagai romantisasi penderitaan, tetapi sebagai kenyataan hidup yang tidak selalu bisa dipahami. Apa benang merahnya? Semua ayat dan hadis ini benar secara teks. Yang keliru adalah ketika mereka dipakai untuk menjelaskan penderitaan orang lain secara cepat, menutup percakapan, mematikan pertanyaan, atau memaksa makna sebelum waktunya. Ketika teks dipakai seperti itu, agama tidak lagi menjadi ruang aman. Ia menjadi alat rasionalisasi ketidakadilan. Padahal Quran sendiri tidak pernah memaksa manusia untuk cepat-cepat mengerti. Ia justru memberi ruang untuk diam, untuk bertanya, untuk mengeluh kepada Tuhan, untuk hidup dengan iman yang belum rapi. Dan mungkin iman yang paling jujur bukan iman yang selalu bisa menjelaskan, tetapi iman yang tidak menggunakan ayat untuk menghindari kehadiran pada penderitaan. Setelah psikologi dan neurosains menjelaskan kenapa otak kita membutuhkan dunia yang adil dan rapi, filsafat mengajak kita melangkah satu tingkat lebih dalam, bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk mengakui sesuatu yang selama ini kita hindari, bahwa mungkin sebagian pengalaman manusia memang tidak dimaksudkan untuk masuk akal. Albert Camus menyebut kondisi ini sebagai the absurd, bukan karena hidup itu gelap, bukan karena hidup tidak bermakna, tetapi karena ada benturan yang tidak bisa didamaikan. Di satu sisi, manusia secara naluriah menuntut makna, keadilan, dan keteraturan. Di sisi lain, dunia sering menjawab dengan sunyi. Kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa aku yang harus menanggung? Kenapa doa tidak mengubah apa-apa? Dan dunia tidak menjawab, bukan menolak, bukan membantah, hanya diam. Camus mengatakan bahwa absurditas bukan terletak pada dunia dan bukan pula pada manusia. Ia lahir di antara keduanya. Di ruang ketika harapan manusia bertemu dengan realitas yang tidak memberi kepastian. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahan tinggal di ruang itu. Karena ruang absurd tidak memberi pegangan moral yang jelas, tidak memberi penutup cerita, dan tidak memberi jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maka, manusia melarikan diri. Sebagian lari ke optimisme kosong, sebagian ke penjelasan agama yang disederhanakan, sebagian ke sinisme dan penolakan makna total. Camus menolak semuanya. Ia menyebut pelarian itu sebagai philosophical suicide, bunuh diri filosofis. Bukan bunuh diri secara fisik, tetapi bunuh diri kejujuran. Karena menurut Camus, yang paling penting bukan menemukan makna, tetapi tidak berbohong pada kenyataan. Ia tidak mengatakan hidup tidak bermakna. Ia mengatakan hidup tidak memberi makna sesuai tuntutan kita. Dan dari situ, Camus menawarkan satu sikap, revolt. Bukan pemberontakan destruktif, tetapi penolakan untuk menyerah pada keputusasaan dan penolakan untuk menipu diri sendiri dengan harapan palsu. Hidup, bekerja,
mencinta, meski tahu tidak ada jaminan hasil. Di titik ini banyak orang beragama merasa filsafat absurd bertentangan dengan iman. Padahal, jika kita jujur, yang ditolak kamus bukan Tuhan, melainkan Tuhan versi mesin penjawab. Tuhan yang selalu menjelaskan, Tuhan yang selalu memberi tanda, Tuhan yang selalu menutup cerita. Filsafat eksistensial, bahkan sebelum kamus, sudah lama berbicara tentang ini. Søren Kierkegaard menyebut iman bukan sebagai kepastian rasional, melainkan lompatan ke dalam ketidakpastian. Bukan karena tidak ada alasan, tetapi karena alasan tidak pernah cukup. Dostoyevsky melalui tokoh Ivan Karamazov bahkan berani berkata, "Aku tidak menolak Tuhan, aku hanya mengembalikan tiket ke dunia yang dibangun di atas penderitaan orang tak salah." Kalimat ini sering dibaca sebagai penolakan iman, padahal ia adalah protes moral terdalam. Ivan tidak ateis. Ia terlalu peduli pada keadilan untuk berpura-pura mengerti. Dan disinilah filsafat bertemu dengan pengalaman religius yang paling jujur. Karena iman yang matang tidak lahir dari dunia yang rapi, tetapi dari keberanian untuk berkata, "Aku tidak mengerti, dan aku tetap hidup dengan integritas." Filsafat absurd tidak mengajarkan kita untuk putus asa. Ia mengajarkan kita untuk berhenti memaksa dunia menepati kontrak yang tidak pernah ia tanda tangani. Dan ketika ini dipahami, kita mulai melihat bahwa kegelisahan kita bukanlah tanda lemahnya iman, melainkan tanda bahwa kita tidak mau hidup dalam kebohongan yang nyaman. Hidup memang tidak selalu adil, doa tidak selalu mengubah keadaan, takdir tidak selalu terasa ramah, dan filsafat berkata, ya, itu benar. Tetapi filsafat juga berkata, sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa, tetapi bagaimana kamu hidup tanpa berbohong pada kenyataan itu. Disinilah perlahan kita kembali ke wilayah iman, bukan iman yang menjanjikan kepastian, tetapi iman yang bersedia tinggal di sunyi. Dan Islam, jika dibaca dengan jujur, tidak pernah berjanji bahwa hidup akan masuk akal. Ia hanya berjanji bahwa kamu tidak sendirian ketika hidup tidak masuk akal. Ada satu hal yang sering luput dari pembicaraan keagamaan dan motivasional hari ini. Dunia modern jauh lebih kompleks daripada narasi usaha hasil yang sering kita dengar. Namun anehnya, ketika hidup tidak berjalan baik, yang paling sering disalahkan justru diri sendiri. Kamu kurang disiplin, kamu kurang berani, kamu kurang sabar, kamu kurang iman. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti refleksi diri. Padahal seringkali, ia adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya. Karena tidak semua kegagalan lahir dari kesalahan personal. Kita hidup di dunia yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, struktur sosial dan politik, algoritma media, ketimpangan akses, trauma kolektif, dan kelelahan mental yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Namun, semua kompleksitas itu sering diringkas menjadi satu tuduhan sederhana. Berarti ada yang salah dengan kamu. Ini bukan kerendahan hati, ini beban yang tidak proporsional. Psikologi modern menyebut kecenderungan ini sebagai internalized blame, kecenderungan untuk menarik semua kegagalan eksternal ke dalam kesalahan diri. Ironisnya, ini sering dibungkus dengan bahasa religius. Padahal Islam tidak pernah meminta manusia untuk memikul beban di luar batas kemanusiaannya. Mengakui bahwa dunia itu kompleks bukan berarti lari dari tanggung jawab. Ia berarti membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang memang bukan milik kita. Karena ketika semua diseret menjadi dosa personal, yang terjadi bukan pertobatan, melainkan kelelahan. Dunia modern menuntut produktif tanpa henti, bahagia secara publik, sukses secara visual, tenang secara spiritual. Dan ketika kita gagal memenuhi semua itu, kita merasa bukan hanya gagal sebagai manusia, tetapi juga gagal sebagai hamba. Ini bukan iman yang sehat, ini tekanan eksistensial. Para nabi tidak hidup di dunia yang sederhana, tetapi mereka juga tidak menyalahkan diri atas setiap hasil yang tidak mereka kuasai. Nabi Nuh tidak menyalahkan imannya karena kaumnya menolak. Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan doanya karena Taif menolak. Nabi Yakub tidak menyalahkan cintanya karena Yusuf hilang. Mereka membedakan antara tanggung jawab moral dan hasil sejarah. Dan perbedaan ini sangat penting hari ini. Karena terlalu banyak orang yang jatuh bukan karena hidupnya paling berat, tetapi karena ia memikul beban yang seharusnya tidak ditaruh di pundaknya. Menyalahkan diri tanpa henti tidak membuat seseorang lebih bertakwa.
Ia hanya membuat seseorang lelah dan membenci dirinya sendiri. Dan agama tidak pernah bertujuan membuat manusia membenci dirinya. Islam mengajarkan muhasabah, iya. Tetapi muhasabah bukan berarti menghukum diri atas setiap hal yang gagal. Muhasabah adalah kejujuran yang proporsional. Ia berkata, ini tanggung jawabku, ini bukan kendaliku. Ini bisa aku perbaiki, ini harus aku terima. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan spiritual. Di dunia yang begitu kompleks, iman bukan berarti menanggung segalanya sendirian. Iman berarti tahu kapan harus berusaha, kapan harus bersabar, dan kapan harus berhenti menyiksa diri dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Dan mungkin, salah satu bentuk ketakwaan yang paling jarang dibicarakan hari ini adalah ini. Berhenti menyalahkan diri atas dunia yang memang tidak adil sejak awal. Bukan untuk menyerah, tetapi agar kita bisa tetap hidup tanpa runtuh dari dalam. Sebelum kita menutup semua pembicaraan ini, ada satu hal yang perlu ditegaskan dengan jujur dan hati-hati. Semua yang kita bicarakan bukan penolakan terhadap usaha, bukan pembenaran kemalasan, dan bukan ajakan untuk berhenti berikhtiar. Usaha tetap penting, ikhtiar tetap bermakna, doa tetap bernilai. Tetapi ada perbedaan besar antara berusaha dengan harapan yang sehat dan berusaha sambil menghukum diri sendiri. Banyak orang hari ini tidak berhenti karena malas. Mereka berhenti karena terlalu lama memikul beban yang seharusnya tidak ditanggung sendirian. Lelah bukan dosa. Lelah adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu manusia, bukan mesin sebab akibat. Islam tidak pernah meminta manusia untuk berusaha tanpa batas atau berharap tanpa jeda. Ikhtiar dalam Islam bukan obsesi hasil. Ia adalah kesetiaan pada proses, meski hasilnya tidak selalu datang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa tawakal sejati bukan berarti duduk diam, itu bukan janji bahwa setiap langkah akan berhasil. Itu pengakuan bahwa manusia harus bergerak, tanpa ilusi bahwa ia menguasai segalanya. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka berpikir, kalau aku lelah, berarti aku lemah. Kalau aku berhenti sebentar, berarti aku gagal. Kalau aku bertanya, berarti imanku goyah. Padahal yang sering terjadi adalah sebaliknya. Orang yang lelah seringkali adalah orang yang paling lama bertahan. Orang yang bertanya seringkali adalah orang yang paling jujur. Dan orang yang diam sejenak seringkali hanya sedang menyelamatkan dirinya agar tidak hancur. Usaha tidak harus selalu keras. Ikhtiar tidak harus selalu heroik. Kadang ikhtiar adalah bangun pagi meski tidak bersemangat, tetap berdoa meski tidak merasa dekat, tetap berbuat baik meski tidak yakin akan dibalas, tetap hidup meski tidak mengerti kenapa harus hidup hari ini. Dan itu sudah cukup. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua doa harus terasa khusyuk. Tidak semua jalan harus jelas sebelum dilalui. Iman bukan tentang selalu kuat. Iman adalah tidak meninggalkan kejujuran, bahkan ketika tenaga sudah menipis. Mungkin hidup tidak akan segera lebih ringan. Mungkin jawaban tidak akan datang hari ini. Mungkin sebagian luka tidak akan sembuh sepenuhnya. Tetapi kamu tidak gagal hanya karena kamu lelah. Dan kamu tidak kurang iman hanya karena kamu berhenti sejenak untuk menarik nafas. Usaha tetap berjalan, ikhtiar tetap ada. Tapi tanpa cambuk. Karena Tuhan tidak meminta manusia untuk membuktikan diri sampai hancur. Dia hanya meminta satu hal yang paling berat dan paling manusiawi. Tetap berjalan dengan jujur meski langkahmu pelan. Dan jika hari ini kamu masih ada, masih berpikir, masih bertanya, masih mencoba, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa di tengah dunia yang tidak selalu masuk akal, kamu belum menyerah pada kebohongan. Dan itu, dalam cara yang paling sunyi, adalah bentuk ikhtiar yang sangat dalam. Terima kasih sudah duduk hari ini. Kita tidak sedang mencari jawaban. Kita hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan hidup. Jika ada yang ingin kamu diskusikan, tuliskan saja. Dan sampai ketemu di bahasan berikutnya.